acara Rabu Ceria Penap Gereja GPDI di Bukit Hindu Kota Palangkaraya. Kembali kita berjumpa dengan saya Ibu Yuliana. Apa kabar semuanya anak-anak? Luar biasa. Haleluya. Ibu guru percaya kabar anak-anak di rumah selalu luar biasa. Karena Ibu guru percaya anak-anak setiap hari ketika bangun tidur, anak-anak sudah menyerahkan kehidupan anak-anak untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus lewat berdoa. Nah, saat ini sebelum kita memulai acara kita, Ibu guru rindu menyapa nama anak-anak. Saat ini Ibu guru menyapa Hai Pio, Hai Yuna, Hai Adel dan Priska. Juga ada Nathan dan Austin di rumah. Juga ada Eci, ada Cia, ada siapa lagi ya? Ada Kristo. Ada Kristo. Ada siapa lagi ya? Ada Noel. Ada Noel di rumah. Juga Ibu guru menyapa anak-anak yang kebetulan menonton acara ibadah Rabu Ceria Penap GPDI di Bukit Hindu Kota Palangkaraya. Mari kita bersama-sama menggiring anak-anak kita berjalan menuju pengenalan akan Allah. Dan saat ini sebelum kita memulai acara kita, baiklah kita menundukkan kepala, kita melipat tangan kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari anak-anak kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak yang di rumah. Semua ada dalam tudung perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Saat ini Tuhan kami ingin memulai ibadah Rabu Ceria kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa berdaulat penuh atas setiap ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Guru-guru yang mengajar Tuhan, yang bermain musik Tuhan. Setiap anak-anak yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan bagi kami Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dan tetap setia di hadapan Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan kehendak. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan itu berkenan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan berkata bahwa aku mengasihi sesamaku karena aku melihat ada kemuliaan Raja pada teman-temanku. Mari kita angkat pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan pujiannya sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya setiap orang yang sudah diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Di dalam kehidupan mereka ada kemuliaan Raja yang kekal. Maka karena itu kita akan mengasihi setiap orang dengan tidak memandang muka, tidak memandang wajah, tidak memandang kulit.
karena semuanya diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dan ketika sudah manusia jadi, Tuhan menghembuskan napasnya, maka hiduplah manusia. Baiklah, kita akan mengganti pujian kita. Kita akan mengangkat pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Kita akan pujian dengan Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Haleluya. Kita percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Setiap hari anak-anak mendapat sukacita abadi yang berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada setiap anak-anak, bahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya dengan cuma-cuma. Kita tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan sukacita, karena sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Jangan lupa anak-anak, tetap tekun berdoa, tetap rajin membaca firman Tuhan, karena melewati firman Tuhan setiap kita dibangun dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Tema kita pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 adalah bijaksana. Apa tadi anak-anak? Bijaksana. Bijaksana hanya diperoleh ketika kita mau terus tunduk di dalam pengenalan akan firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa mengubah segenap kehidupan kita, agar sehari lepas hari kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Saat ini kita akan berdoa kembali untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dertea. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menundukkan kehidupan kami Tuhan, untuk tunduk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa, yang mampu memimpin hidup kami Tuhan, untuk menjadi seorang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibu guru yang akan menyampaikan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Engkau kuduskan pendengaran hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menghasilkan buah yang tetap dari setiap kebenaran yang disampaikan, sehingga hidup kami boleh menceritakan Kristus kepada dunia. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu, pagari kehidupan kami dengan pagar tembok berapi yang berasal daripada Allah Roh Kudus. Simpan kami seperti biji mata-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami percaya urapan kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Halo anak-anakku semua, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar Alkitab pada sore hari ini tentang jatuhnya Yerikho, yang terambil dari Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 25. Nah, anak-anakku, kota Yerikho itu memiliki tembok di sekelilingnya. Jadi dia dikelilingi oleh tembok, ya, dan ada pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbang itu dibuat sangat kuat dan tembok-temboknya itu sangat kuat sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk dan keluar. Nah, pada saat bangsa Israel akan melewati kota Yerikho, orang-orang Yerikho mengalami kegentaran dan ketakutan yang sangat, ya, dan mereka menutup rapat-rapat, ya, pintu gerbangnya, dan mereka tidak menyuruh untuk keluar masuk, ya. Mereka tetap berada di dalam kota itu. Dan pada saat itu bangsa Israel ini tidak ada jalan lain, mereka harus lewat kota itu menuju tanah Kanaan. Nah, pada saat mereka melihat bahwa Yerikho sangat tertutup, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 6 tadi, ayat yang kedua. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan katakan demikian, walaupun temboknya kuat dan pintu gerbangnya ditutup dengan rapat, tetapi Tuhan katakan, aku serahkan Yerikho ke tanganmu, ya. Lalu dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu. Nah, ada 6 hari disuruh untuk mengelilingi kota itu. Ya, hari pertama 1 kali, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai hari yang ke-6 hanya 1 kali. Ya. Dan ada peniup sangkakala yang harus meniup sangkakala itu dengan nyaring, ya. Dan ada imam-imam yang harus berjalan di depan mereka sambil membawa tabut Allah, ya, tabut Tuhan. 7 orang imam itu, ya, yang akan membawa 7 sangkakala tanduk domba. Ya, dia berjalan berada di depan, dan tabut perjanjian itu, dan ada bangsa Israel dan prajurit-prajuritnya Tuhan yang akan menjaga bangsa itu sehingga mereka boleh berjalan mengelilingi kota Yerikho. Nah,
dikatakan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Dan ketika mereka bersorak dengan nyaring, maka temboknya akan roboh, ya. Nah, itu yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan kepada Yosua. Kemudian Yosua memanggil para imam, memanggil prajuritnya, memberikan perintah kepada mereka supaya mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua mengatur strategi. Yosua memimpin bangsa itu dan memberikan perintah-perintah kepada mereka supaya mereka melaksanakan seperti yang difirmankan Tuhan. Maka mereka mulai hari pertama, mereka bangun pagi-pagi. Yosua mengatur barisan, memberikan perintah supaya mereka bersiap-siap. Tidak ada satu pun yang memperdengarkan suaranya. Mereka hanya berjalan saja. Yang berbunyi hanya sangkakala. Jadi tidak ada bunyi suara apapun. Mereka harus taat kepada firman Tuhan. Hari pertama mereka kelilingi dan malam harinya mereka kembali ke kemah. Hari kedua mereka kelilingi juga, ya. Setelah selesai mereka tetap kembali ke kemah dan bermalam. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari yang keenam. Mereka sama sekali tidak memperdengarkan suaranya. Tetapi pada hari yang ketujuh, pagi-pagi sekali mereka bangun dan Yosua katakan, kita mengelilingi kota ini 7 kali, ya, 7 kali, ya. 6 hari kemarin hanya berapa? Hanya 1 kali. Tetapi hari yang ketujuh harus mereka kelilingi 7 kali, ya. Nah, setelah mereka mengelilingi 7 kali, Yosua berkata kepada bangsa itu, ya, sangkakala dibunyikan sangat kuat. Pada saat sangkakala dibunyikan panjang sekali, ya, maka Yosua berseru. Pada saat itu bersoraklah, dia katakan, sebab Tuhan menyerahkan kota ini kepadamu. Maka bangsa Israel dengan semangat yang kuat, ya, walaupun mereka sudah capek mengelilingi kota itu selama sebanyak 7 kali, ya, tetapi mereka diberikan Tuhan kekuatan, ya, sehingga mereka bersorak dan bunyi sorak mereka itu terdengar ke seluruh penjuru, sehingga akhirnya tembok itu runtuh, ya. Lalu bangsa itu memanjat tembok itu, memasuki kota itu, dan mereka menumpaskan orang-orang Yerikho, membunuh semua orang-orang, ya, dan merampas, ya, barang-barangnya, ya. Tetapi mereka tidak boleh mengambil untuk dirinya sendiri. Mereka harus, ya, bersih, ya, tidak boleh mengambil apa-apa. Yang dirampas itu
yang berbahan besi, emas, tembaga, ya besi, itu dikumpulkan di perbendaharaan Tuhan. Mereka tidak boleh mengambil sedikit pun, karena seluruh kota itu dan orang-orangnya akan dibakar, ya, akan dimusnahkan. Yang terjadi, mereka mengalahkan orang-orang Yeriho. Sehingga ya kita lihat pada ayat-ayat ayat 18 dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi mereka tidak boleh mengambil barang apapun, supaya mereka aman, ya, mereka tidak dimusnahkan, supaya mereka Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan kepada mereka. Tetapi segala emas dan perak, segala barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bangsa itu bersorak dan sangkakala ditiup. Segera, ya, sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, mereka menumpas orang-orang Yeriho itu dengan pedang, baik tua baik muda. Nah, tetapi ya, ada tetapinya di sini. Yosua berkata kepada kedua pengintai, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu kedua orang pengintai tadi masuk, ya, mencari Rahab, ya, dan memisahkan mereka dari orang-orang kota itu, karena mereka telah berbuat baik kepada pengintai itu, ya, telah menyelamatkan pengintai itu. Dan akhirnya, ya, Rahab dan keluarganya dan ia beserta dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka Rahab itu tinggal di tengah-tengah orang Israel, ya, sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriho. Nah, pada waktu itu Yosua bersumpah, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriho ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia ke seluruh negeri, sehingga mereka mengalahkan orang Yeriho dan mereka merebut kota itu, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Puji Tuhan, anak-anakku, di sini kita belajar
bahwa ada kuasa yang terjadi, ya, karena mereka taat kepada firman. Mereka melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Mereka tidak boleh melanggar, ya. Kalau mereka taat, maka mujizat akan terjadi. Tetapi kalau mereka tidak taat, tidak akan terjadi mujizatnya. Dan kita harus belajar seperti bangsa Israel ini yang taat, baik taat kepada pemimpinnya, kepada Yosua, dan taat kepada Tuhan, ya, kepada firman Tuhan. Mari anak-anakku semua, kita harus taat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin menyanyi, memuji Tuhan, ya, bersorak untuk Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, kita akan akhiri cerita Alkitab ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Tanganmu yang gagah dan perkasa itu, tanganmu-lah yang memegang akan hidup kami. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami belajar taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman-Mu, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan, mendidik, mengajar anak-anak ini untuk setia kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati gereja kami serahkan ibadah Rabu Ceria selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, inilah doa kami, Engkau memberkati kami dari hari ke hari, memberkati seluruh hidup kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pendidikan kami, memberkati masa depan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ibadah Rabu Ceria kita, ingat ya anak-anak, amplop persembahan nanti ya. Setiap ibadah kita memberi persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan akan dibawa oleh orang tua ke gereja pada setiap akhir bulan ya. Jangan lupa ya anak-anak bilang kepada orang tuanya untuk mereka menyimpan persembahan dan membawa kepada bendahara yang ada di gereja ya. Dan ingat juga anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, minum vitamin ya, jauhi kerumunan, jangan bermain jauh-jauh ya, di sekeliling rumah aja, jangan kumpul-kumpul. Juga jangan lupa menggunakan masker kemanapun anak-anak berjalan keluar kemana ya. Nah baiklah, ibadah Rabu Ceria kita sudah berakhir. Sampai jumpa.